Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya lucu sekali. Kenapa saya katakan lucu? Ini Ustadz menurut saya otaknya kosong. Sehingga saya lucu gitu loh. Kenapa saya berani katakan otaknya kosong? Karena dia membahas apa yang dia nggak mengerti, apa yang dia nggak pahami. Berarti dia menggunakan otak yang kosong untuk membahas sesuatu yang sebenarnya berisi. Nah, ini sebenarnya yang dia bahas ini sangat luar biasa, berisi sekali. Sedikit orang yang bisa memahami. Lebih banyak yang tidak bisa mengerti. Oleh karena itu saya katakan Ustadz ini otaknya kosong. Karena yang dia bahas ini adalah sesuatu materi yang berisi. Mungkin Anda sudah nggak sabar lagi. Tetapi sebelum kita dengarkan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Buat komen yang sopan. Karena kalau tidak sopan, itu anak setan. Yang sopan anak Tuhan. Oke? Saksikan video yang berikut nih. Mati. Lah nek Allah mati. Terus yo opo terusan? Nah, tapi Yesus mati mboten? Mati wis. Nah, Yesus mati ditinggal mati ya apa karek loro Tuhan? Padahal Trinitas ya. Trinitas itu Tuhannya berarti tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah kalau yang satu mati tinggal berapa? Dua. Ya, nah, gimana ini? Ya, dan seterusnya. Jadi dia itu kalau sudah diajak berpikir, Pak, gunakan akal, semakin kehilangan, Pak, pegangan. Tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar dan menyaksikannya. Sekarang saya akan menanggapinya. Saya mau tanya balik supaya Anda bisa ingat kembali apa yang dia katakan Ustadz otak kosong ini. Apa? Pak Fadil Taslim? Apa karek loro Tuhan? Padahal Trinitas ya. Hah? Trinitas? Terus Tuhannya berapa? Trinitas itu Tuhannya berarti tiga. Tiga? Tuhannya berarti tiga. Terus? Mati satu? Nah kalau yang satu mati tinggal berapa? Dua. Ya, dah. Hah? Yang mati berapa? Nah kalau yang satu mati Berapa? Nah kalau yang satu mati Oh, satu. Terus tinggal? tinggal berapa? Dua. Ya, dah. Dua. Oh, jadi Tuhan Kristen itu tiga, mati satu, tinggal dua. Terus Bapa, Yesus, Roh Kudus, Yesus mati, tinggal Bapa sama Roh Kudus, gitu maksud Pak Taslim. Pak Taslim, Pak Taslim. Bapak ini udah tua. Jadi sudah banyak urat-urat saraf itu yang konslet. Perlu ada perbaikan, masuk bengkel lagi, diperbaiki supaya urat-urat yang putus tadi kembali normal sehingga Bapak bisa mengerti, memahami apa yang Bapak sudah pelajari tadi. Karena untuk mempelajari Alkitab itu bukan hal yang mudah. Kita harus sekolah teologi 4 tahun. Dan setelah sekolah pun tidak cukup. Kita harus intim dengan Roh Kudus. Kita harus banyak doa nanya sama Tuhan. Supaya Tuhan yang kasih paham. Sehingga kita bisa memahami apa itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi saya bantah pernyataan Bapak, Tuhan kami itu bukan tiga. Tuhan kami itu esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagai Tuhan Allah, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagai anak manusia betul dia beranak. Jadi kalau Bapak katakan bahwa
Tuhan kami itu 3, mati 1 tinggal 2, itu Bapak menggunakan otak kosong. Nah, saya ini menggunakan otak yang berisi. Jadi saya mau isi otak Bapak yang kosong itu, Pak Taslim. Ya, dengar baik, biar saya ajarkan Pak Taslim. Allah yang roh, yang nggak kelihatan, yang goib itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Itu jelas terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ke-7. Mengambil rupa manusia, Pak Taslim, dia punya kebutuhan-kebutuhan manusia. Seperti misalnya ya, dia bisa ngantuk, dia bisa lapar, dia juga bisa haus. Itu contoh sederhana. Tapi dia nggak punya sifat manusia, yaitu nature dosa, sifat dosa. Dia nggak pernah buat dosa, dia suci, dia kudus. Pak Taslim suci, kudus nggak? Pak Taslim pernah buat dosa nggak? Itu bedanya Pak Taslim dengan Yesus. Itu bedanya saya dengan Yesus. Itu bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dengan 25 nabi. Ya, itu bedanya ya, Pak Taslim ya. Jadi dia adalah Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia sehingga manusia ini kudus. Nah, tetapi keilahiannya itu, kealahannya itu tidak hilang dari dirinya. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah Allah seutuhnya dan juga dia manusia seutuhnya. Sebagai firman Allah dan roh Allah, dia adalah kekal, abadi, alfa dan omega, tak berawal tak berakhir. Ya, tetapi sebagai anak manusia, dia memang punya kebutuhan manusia, bahkan bisa dia mati. Nah, tapi ingat baik, dia anak manusia yang suci, yang kudus. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23. Tidak ada yang benar lagi. Nah, itulah sebabnya tubuh yang kudus, yang suci ini harus menebus manusia-manusia yang berdosa. Itu konsep keselamatan yang kami punya. Tentu Bapak nggak punya, karena Bapak punyanya tidak punya. Bapak kosong. Bapak hanya punya yang tidak punya. Kami punya konsep tentang keselamatan, penebusan. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa menebus manusia kalau manusia yang pernah berdosa. Karena Yesus manusia kudus, dia tidak pernah berbuat dosa, tak berdosa, dan bukan karena sperma dan bukan karena sel telur dia hadir ke bumi, tapi karena roh Allah dan firman Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Tentu sebagai manusia dia bisa menebus dosa orang-orang yang berdosa karena dia tidak berdosa. Itu Pak Taslim. Paham sampai di sini? Jadi Alkitab katakan yang mati itu manusia. Ya, Bapak baca sajalah, nanti kelamaan kalau saya baca semua. Nah, baca Efesus pasal 2 ya. Efesus 2 saya bacakan. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia bla 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 bla, ya. Terus 1 Petrus banyak ayat lagi Pak, tapi saya nggak bisa baca semua, nanti waktunya nggak cukup. 1 Petrus 3 ayat yang saya bacakan ya, 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ya, dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan. Ya, dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dalam keadaan sebagai manusia dia bunuh, tapi sebagai roh Allah dan firman Allah, dia nggak bisa mati. Makanya roh Allah dan firman Allah itulah yang membangkitkan Yesus. Bapak tahu bahwa Tuhan itu nggak kelihatan, Allah itu roh. Saya mau kasih sebuah pelajaran yang gampang buat Bapak, biar Bapak paham ya. Allah itu bukan Yesus.
Karena Allah roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya. Jadi Yesus itu Allah. Kenapa? Karena di dalam dia kepenuhan kealahan. Bapak bisa baca Kolose 2, Kolose 1, di situ dia kepenuhan kealahan. Oke, kepenuhan kealahan. Jadi sebagai Allah dia nggak bisa mati. Jadi Tuhan Allah kami itu Esa. Banyak ayatnya Pak yang mengatakan Tuhan kami itu Allah yang Esa, ya. Banyak ayatnya. Saya nggak bisa sebut satu persatu di sini. Oh banyak kali di sini Pak. Oh di sini banyak sekali di sini. Oh di sini lagi. Jadi Allah kami itu Esa, oke? Jadi kalau bilang kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu mah setuju-setuju aja. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, betul. Ya, Allah kami Esa sebagai Allah. Tapi yang mati itu manusia Yesus. Jadi bukan 3, Pak. Allah kami Esa. 1 Esa. Oke? Sampai di sini Pak Taslim paham? Kalau nggak paham, Bapak buat video, kantor saya, tanyakan sesuatu yang nggak paham, supaya saya bisa kasih paham lagi. Sampai di sini dulu. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah Pak Taslim yang otaknya kosong, isi otaknya, supaya dia tidak lagi menganggap Kristen Tuhannya 3. Kristen Tuhannya Allah yang Esa. Allah kami panggil Bapa, Bapa kami punya nama, namanya Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang datang ke bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.